Pemirsa, mendengar buaya kerap bikin kita merinding. Sebab buaya merupakan reptil bertubuh besar yang termasuk hewan purba. Hanya saja mereka mengalami sedikit perubahan karena evolusi sejak zaman dinosaurus. Dari beberapa spesies yang hidup setelah mengalami evolusi saat ini, buaya muara merupakan buaya yang memiliki ukuran sangat besar. Untuk menemukan spesies yang satu ini relatif mudah. Habitat favoritnya adalah perairan di kawasan Australia dan Asia Tenggara karena buaya muara sangat menyukai air asin atau payau. Itu sebabnya kita kerap melihat ahli buaya legendaris almarhum Steve Irwin dari Australia yang kerap bermain-main dengan buaya besar yang ganas ini. Selain Australia, masih ditemukan pula buaya yang memiliki ukuran cukup besar seperti yang akan Spotlight sajikan berikut ini. Buaya diberi nama Chris adalah buaya besar pertama yang pernah ditemukan di zaman modern. Buaya ini ditemukan pertama kali di kota Normanton, Queensland, Australia tahun 1957. Chris memiliki panjang 8,64 meter. Sayangnya saat ditemukan, Chris sudah mati. Nama Chris sendiri diambil dari pemburu yang berhasil melumpuhkan reptil raksasa tersebut, yakni Christina Pawlowski di Teluk Carpentaria. Karena reputasi membunuh buaya hanya dengan satu tembakan, Christina dijuluki One Shot Chris. Dari 5.000 buaya yang telah ditembaknya saat berburu, Chris merupakan yang terbesar. Warga lokal percaya buaya sebesar Chris masih bisa ditemukan di kota tersebut, sekalipun setelah tahun 1970, Queensland melarang perburuan buaya untuk tujuan komersial. Beberapa warga mengaku pernah melihat buaya raksasa lainnya, terutama yang tinggal di dekat sungai Norman, sebagai habitat buaya sejenis Chris. Seorang nelayan bernama Clint Spree berhasil mengabadikan buaya raksasa di sungai. Dari penuturan Clint, ekor dari buaya tersebut panjangnya sama dengan perahu yang dinaikinya atau sekitar 3,8 meter. Jika melihat sejarah kota tersebut, rasanya masih mungkin buaya ukuran raksasa itu masih ada. Buaya terbesar berikutnya masih dari daratan Australia, yakni buaya bernama Cassius yang ditemukan tahun 2008. Buaya dengan nama Maryland melanesia ini memiliki panjang 5,5 meter. Cassius tercatat dalam Guinness World Record sebagai buaya terbesar yang masih hidup. Cassius ditemukan di Green Island atau 27 km lepas pantai Cairns. Di tempat itu, Cassius diperkirakan telah tinggal selama 24 tahun. Setelah tercatat sebagai buaya terbesar di dunia dan akan diresmikan pada 2012 ini, Cassius kini mendapat perawatan khusus di sebuah penangkaran. Sebelum tertangkap, Cassius seringkali menyerang perahu-perahu nelayan di selatan Darwin tahun 1984. Setelah tertangkap, Cassius dipindahkan ke penangkaran di utara Queensland pada tahun 1987. Diperkirakan Cassius telah berumur 100 tahun. Walaupun berada di penangkaran, namun luka-luka yang didapat Cassius saat bertarung dengan buaya lainnya sulit disembuhkan. Bahkan Cassius kini telah kehilangan lengan kirinya. Di sebuah perkampungan di Filipina, tepatnya pada September 2009 di Sungai Agusan 500 km dari kota Manila, buaya yang oleh penduduk setempat dinamai Lolong tersebut memiliki panjang sekitar 6 meter dengan berat mencapai 1 ton. Untuk menangkap buaya raksasa tersebut membutuhkan 100 orang nelayan. Warga sekitar sudah dihantui ketakutan selama hampir 20 tahun. Perburuan Lolong selama 3 minggu ini tidak terlepas dari hilangnya seorang nelayan yang diduga telah dimangsa buaya tersebut. Seorang tokoh setempat, Edwin Elordi, mengatakan mereka sebenarnya sangat takut berburu buaya ini. Namun ini menjadi tugas bersama karena Lolong telah mengancam penduduk dan hewan ternak milik mereka sekian tahun lamanya. Seorang zoologis Australia, Adam Britton, mengatakan setelah diukur Lolong memiliki panjang 6,2 meter. Buaya terbesar yang pernah ditemukan bernama Gustav. Buaya ini ditemukan di Sungai Ruzizi, Burgundy, Afrika. Gustav yang diperkirakan telah berumur 68 tahun ini memiliki panjang mencapai 6 meter dan berat hampir 1 ton. Walaupun dikabarkan telah membunuh lebih dari 300 orang, namun perburuan Gustav belum juga membuahkan hasil. Gustav lebih dikenali karena memiliki 1 lubang peluru di kepala dan 3 di bagian kanan tubuhnya. Lubang-lubang tersebut merupakan usaha dari pemburu yang ingin melumpuhkannya. Salah seorang pemburu, Patrice Faye, mengaku sulit sekali melumpuhkan Gustav. Selama 3 bulan memburu, sudah ada 17 orang tewas dimakannya. Cerita keganasan Gustav pernah difilmkan dan diberi judul Primefall. Dalam film tersebut diceritakan bagaimana ganasnya Gustav sebagai pembunuh berantai.
Berbeda dengan buaya Chris, Cassius, dan Lelong yang merupakan buaya muara, Gustav termasuk spesies buaya Nil. Buaya ini dikatakan lebih ganas dari buaya lainnya. Bahkan hasil buruannya saat menjadi predator lebih banyak dibanding singa atau hiu. Buaya terbesar yang terakhir diberi nama Poco. Namun berbeda dengan buaya yang ditemukan lainnya, Poco yang memiliki panjang sekitar 5 meter ini merupakan reptil jinak yang dimiliki seorang nelayan di Puerto Rico bernama Chito. Chito menemukan Poco yang kini menjadi sahabatnya itu di sebuah sungai pada tahun 1990. Saat ditemukan, Poco dalam kondisi sekarat dengan banyak luka di tubuhnya. Diperkirakan luka-luka tersebut perbuatan para pemburu buaya muara. Karena merasa kasihan, Chito menaikkan Poco ke atas perahunya dan dibawa ke rumahnya. Selama dalam perawatan di rumahnya, Chito bisa menyembuhkan luka-luka yang dialami Poco. Dalam sebuah wawancara khusus dengan media di Puerto Rico, Chito menceritakan bahwa setiap malam dirinya tidur bersama Poco dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Namun tidak mudah untuk menaklukkan Poco menjadi jinak. Chito mengaku membutuhkan waktu selama 8 tahun sebelum akhirnya Poco benar-benar menjadi sahabatnya. Persahabatan Chito dengan Poco sang buaya raksasa menjadi tontonan menarik para wisatawan yang datang ke kawasan penangkaran khusus bagi Chito dan Poco. Pemirsa, itulah buaya-buaya terbesar yang pernah ditemukan di dunia. Namun perlu diingat, walaupun buaya termasuk hewan buas yang menyeramkan, tapi jika dirawat dengan penuh kasih sayang, bisa juga berubah jinak seperti kisah Poco dan Chito tadi. Intinya, kasih sayang adalah energi kebaikan sekaligus peredam keburukan. Pemirsa, Anda juga pasti setuju, bukan?